fisika, antara lain yaitu besaran massa, panjang, dan waktu. Baik, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran pada satuan massa, panjang, dan waktu, kita terlebih dahulu mengenal apa itu pengukuran. Jadi pengukuran adalah suatu proses perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau bisa juga disebut benda satu dengan benda yang lain, yang dianggap sebagai patokan atau standar yang disebut satuan. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu besaran pokok, yang dalam pengertiannya yaitu besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran ini tidak tergantung pada satuan-satuan besaran lain. Tidak tergantung pada besaran-besaran satuan besaran lain. Adapun macam-macam dari besaran pokok. Jadi ini adalah macam-macam dari besaran pokok. Yang pertama ada tadi udah kita jelasin, panjang dengan satuan meter, singkatan M dan dimensi L, massa kilogram, singkatan kg, dimensi M, waktu sekon, singkatan S, dimensi T, kuat arus ampere, singkatan A, dimensi I, suhu Kelvin, singkatan K, dimensi O. Jumlah zat, mol, singkatan mol, dimensi N. Yang terakhir intensitas cahaya, satuan kandela, singkatan CD, dimensi J. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Contohnya tadi yang pertama yaitu besaran turunan volume, yang kedua kecepatan, yang ketiga percepatan, yang keempat gaya, yang kelima tekanan, dan yang terakhir massa jenis. Contoh yang pertama dari panjang. Panjang itu dengan satuan meter kuadrat, disingkatnya di V, dimensinya L3, dan yang lain kalian bisa lihat yang sudah saya tulis di bawah nih. Nah, ini adalah satuan-satuan dari besaran turunan. Jadi kalian juga harus memahami tentang besaran turunan ini karena sangat-sangat penting. Misal contoh soal dari materi pengukuran pasti tidak jauh dari tabel besaran turunan ini. Kalian sangat memerlukannya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang soalnya adalah kelajuan suara di udara adalah 340 meter. Berapa kelajuan suara bila dinyatakan dalam kilometer per jam? Maksudnya kayak gitu. Mohon maaf. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Jadi mula-mula yang kita harus tulis dan penyelesaian adalah
kilometer sama dengan 10⁻³ meter. Sama dengan 1. Kedua, 1 jam sama dengan 3.600 sekon, sama dengan 3.600 per 1 jam, sama dengan 1 jam. Nah, kita dapatkan ini pasti kalian bingung kan, dapat ini dari mana? Jadi kita dapat ini adalah dari tabel faktor konversi. Dari tabel ini kalian bisa cari sendiri di internet atau di buku, pasti ada. Langkah selanjutnya yaitu dari yang ditanyakan adalah tadi berapa kelajuan. Nah, kelajuan yang tadi kita jelaskan di kelajuan yang kita jelaskan di besaran turunan tadi ini. Di poin yang kedua, kecepatan atau kelajuan ya. Satuannya meter per sekon, singkatannya V. Jadi jika di sini yang ditanyakan kelajuan, maka di sini kita tulis V. V kecil tapi maksudnya V sama dengan yang kita diketahui tadi adalah kelajuan suaranya berapa? 340. Kita tulis di sini 340 meter per sekon, berarti sama dengan 340 per 1 sekon dikali 1 kilometer per 10⁻³ meter sama dikali 3.600 sekon per 1 jam. Nah, udah sampai di sini maksud. Berarti langkahnya yaitu ini 1 jam dicoret aja karena tinggal 3.600 dibagi 1 ya 3.600 kan. Nah, ini kita hilangkan karena sama aja ya, 1 kilometer 10⁻³. Udah, dan ini 1 second kita coret juga. Kenapa kita coret? Karena 340 bagi 1 ya, isinya 340. Jadi percuma ya. Jadi nih, langkah selanjutnya itu kita tulis lagi biar rapi. Jadi yang tersisa yang sebelum dicoret tadi tinggal 340 dikali 3.600 per 10⁻³ kilometer per jam. Nah, langsung saja tahap terakhir yaitu dijumlahkan ini 340 dikalikan 340 dikali 3.600
dibagi 10 pangkat 3, 340 dikali 3 ya, 340 dikali 3600 berapa hasilnya, coba dihitung dulu. Udah ya, udah saya hitung tadi. 340 dikali 3600 hasilnya adalah hasilnya adalah 1.224.000. Kita dibagi ini 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan sama aja 10 nolnya 3, berarti 1000. Nah, kita bagikan hasilnya berapa? Kita coret aja ini. Nah, jadi tinggal 1224, satuannya kilometer per jam. Selesai contoh soal. Jadi cukup sekian pembahasan materi dari besaran pokok dan besaran turunan. Dari sekian, terima kasih.